Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua yang hadir, juga kepada Bapak narasumber pertama tadi, Pak Dr. Aris, Pak Moderator, Pak Relno, dan semua yang hadir. Yang saya share sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau Bapak Dr. Aris tadi banyak cerita tentang pengalaman beliau ya, yang lebih ke arah pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dari yang generasi baby boomer hingga generasi milenial ya. Saya sendiri ini baby boomer, Pak. Kemudian Bapak barangkali adalah generasi anak saya ya. X, Pak. X saya. Saya X, Bu. Terus para mahasiswa dan barangkali juga para dosen di Undira ini milenial. Generasi cucu. Milenial ya. Itu. Ya. Tadi disinggung bahwa dengan Merdeka Belajar dosennya juga harus magang. Ini zaman saya masih muda, ceritanya sih masih boleh ya Pak waktu itu, artinya istilahnya teman-teman proyek gitu ya. Kemudian keluar saya lupa Kepres atau Pepres, pokoknya yang zamannya Bu Mega, ASN dilarang ikut dengan proyek lah. Ini terus kemudian kami kehilangan jejak ya, pengalaman untuk di lapangannya gitu. Namun kemudian sekarang alhamdulillah saya sudah punya junior yang termasuk generasi X akhir ya, sudah mau masuk milenial sebetulnya. Nah, sempat zero growth untuk dosen ya, sehingga beda antara generasi saya dengan junior itu banyak sekali. Namun dengan adanya COVID itu blessing in disguise, Pak. Jadi artinya mau tidak mau kami harus waktu itu sempat pada nulis pengalaman mendadak online. Jadi tadinya sudah sering dikursuskan bahwa memberi kuliah online begini begitu, tapi untuk memulai itu masih gamang ya. Tapi begitu ada COVID, mau tidak mau kami terjun juga akhirnya ke dunia anak-anak muda. Ya. Jadi itu sedikit ilustrasi menyambung dengan apa yang Bapak ceritakan. Jadi memang mau tidak mau kami para dosen sekarang ini lebih istilahnya menjadi fasilitator. Ya, jadi untuk pembelajaran para mahasiswa ya, tidak lagi kami menjadi satu-satunya sumber belajar, namun kami berusaha membuatkan track untuk bagaimana mahasiswa itu mendapatkan atau membangun pengetahuannya sendiri. Nah, jadi ini yang sedang dikembangkan, artinya terus walaupun sudah generasi baby boomer juga harus terus belajar, demikian Pak. Betul. Pada waktu saya diminta untuk memberikan sesuatu yang terkait dengan pembangunan di bidang sumber daya air, tentu kembali lagi saya adalah bagian dari NATO ya Pak, jadi no action talk only. Namun mudah-mudahan apa yang saya pelajari, alami maupun amati bisa menjadi pembelajaran bagi para mahasiswa Undira ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jadi saya pilihkan judul Nature Based Solution ini karena ini yang termasuk di dalam bidang sumber daya air masih
dalam tanda petik baru ya di Indonesia, walaupun sebetulnya ternyata kalau kita telusuri pengembangannya di mana-mana itu sudah dari tahun 90-an ya. Jadi kita memang ketinggalan jauh ya. Namun tidak masalah daripada kita tidak bergerak sama sekali. Kemudian nature based solution ini saya hubungkan atau kaitkan dengan pemanfaatan green infrastructure ya. Jadi banyak sekali jargon ya di internet yang nanti akan coba saya tunjukkan bahwa sebetulnya bendanya ya itu saja gitu. Bahwa banyak yang menggunakan istilah-istilah yang sepertinya beda gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri hal yang sama akan kita temukan. Ini sedikit latar belakang saya. Jadi seumur-umur memang di kampus ya. Jadi dari sejak lulus saya memang minatnya ke air ya. Jadi insinyurnya kalau dulu namanya sipil basah ya, sipil basah. Kemudian disekolahkan ke Belanda setahun, kemudian terakhir disekolahkan ke Jerman. Kemudian sebetulnya per 1 November ini sebagai ASN saya sudah purna bakti. Ya, jadi memasuki usia 70. Kemudian masih diminta untuk mengajar karena itu tadi bahwa junior saya masih memerlukan pendamping ya. Berhubung yang di UI pun yang bergelut di teknik sipil air itu tidak banyak, sehingga mau tidak mau saya masih harus mengajar, mendampingi yang muda-muda. Untuk presentasi kali ini saya coba ringkaskan dalam 4 bagian, yaitu pengantar, kemudian apa dan sebagainya yang terkait dengan nature based solution dan green infrastructure. Kemudian kaitannya dengan konsep terdahulu, dan kemudian sedikit contoh terapan di kampus UI saja ya, yang saya tahu dan saya kebetulan juga ikut pada waktu pengembangannya. Kemudian terakhir ada catatan penutup yang saya anggap perlu untuk diperhatikan. Untuk pengantar ini mungkin pertama kali adalah alasan ya sebetulnya berkembangnya istilah nature based solution ini. Jadi sebetulnya yang menjadi pemicu itu kebanyakan adalah karena pengembangan atau perkembangan ya sebetulnya perkembangan perkotaan atau biasanya kita sebut saja urbanisasi ya, yang kemudian juga terjadi kepadatan yang tidak terkendali di berbagai kota-kota dunia ya, yang kemudian menimbulkan degradasi dari lingkungan ya, terutama lingkungan perkotaan ya, sehingga kesepakatan dari seluruh pemimpin dunia itu akhirnya dimasukkan ke dalam UN Sustainable Development Goals, yaitu nomor 11 ya, itu bahwa semua harus mulai memikirkan ya, dan kemudian mendesain ulang ya, lingkungan dari perkotaan dengan berbagai solusi yang inovatif yang bisa artinya menghandle berbagai isu ya, tidak hanya terutama kalau saya tentu berangkat dari air ya, tapi kemudian berbagai ahli berangkat dari masing-masing keahliannya mencoba untuk memberikan masukan ya, memberikan solusi inovatif bagaimana untuk menjadikan kota itu lebih nyaman untuk menjadi tempat tinggal ya. Jadi ini salah satunya ya, yang dibuat oleh salah satu sumber, yaitu dalam rangka ya, ini European Commission ya, untuk mengevaluasi bahwa sebetulnya perjalanan dari kita semua dalam rangka untuk nature based solution ini sudah seberapa jauh ya. Jadi mereka melakukan evaluasi dari berbagai banyak sekali, kalau tidak salah ratusan proyek yang didanai oleh European Commission ya,
untuk bisa juga ikut menjawab tantangan dalam UN Sustainable Development Goals ini, ya, yang terutama dalam sustainability cities and communities, ya. Jadi bagaimana menciptakan kota yang berkelanjutan dan juga komunitas atau masyarakat yang tinggal di dalamnya itu menjadi nyaman dan sejahtera. Ya. Paling tidak dikenali ada 12 issues, ya, yang terkait untuk pengembangan kota yang sustainable dan nyaman tadi, ya. Itu tergantung sebetulnya, ya, pemikirannya itu berangkat dari mana, ya. Jadi kalau yang berangkat dari air itu sebetulnya nanti punya konsep yang mereka namakan sendiri, konsep-konsepnya. Kemudian ya ada yang berangkat dari biologi, ada yang berangkat dari arsitektur perkotaan, ya. Ada yang berangkat dari masalah sosial ekonomi kota dan seterusnya, ya. Sehingga kemudian muncullah atau bisa dikelompokkan menjadi 12 ini, ya. Misalnya mulai dari green space management, ya, bagaimana mengelola wilayah hijau, ya, wilayah hijau, kemudian di dalam kota, ya. Kemudian health and well-being itu tentu dari orang-orang kesehatan, ya. Kemudian dari biodiversity enhancement itu dari orang-orang biologi, ya, misalnya. Kemudian participatory planning and governance itu dari teman-teman sosial, misalnya seperti itu, ya. Kemudian social justice and social cohesion, ya, dari teman-teman misalnya POM misalnya. Jadi berbagai isu tersebut, ya, yang paling terkini dihembus-hembuskan adalah tentang climate change sebetulnya, ya. Jadi bagaimana ancaman dari climate change itu harus dihadapi oleh berbagai kota yang selama ini perkembangannya itu dalam tanda petik, ya, tidak terkendali, ya. Seperti itu. Jadi itu NBS, ya, saya singkatkan saja. NBS itu diklaim, ya, bahwa bisa mengadres berbagai tantangan, ya, across multiple environmental, social, cultural, and economic dimension, ya. Jadi bisa across multiple issues, ya, multiple disciplines, ya. Jadi dari berbagai disiplin atau issues, kemudian dengan memanfaatkan konsep NBS ini bisa, ya, kita hadapi semua challenge tersebut, semua tantangan yang ada terutama khususnya di wilayah perkotaan. Kemudian ini dicoba untuk ditelusuri sebetulnya akar masalahnya itu dari mana, ya. Jadi di sini ada yang dicoba dikenali sebagai urban pressure, ya. Jadi bagaimana kehidupan di wilayah urban atau di wilayah perkotaan itu memberikan pressure kepada masyarakatnya atau kepada manusia yang hidup di dalamnya, ya. Mulai dari water pollution, kemudian kebisingan, kemudian polusi udara, kemudian ancaman banjir, kekeringan, kemudian kekurangan sumber daya, kemudian bahkan juga kriminalitas, ya. Dan juga kemudian pemanasan, ya, pemanasan yang lokal yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan di dalam kota, ya. Yang kemudian intinya itu akan mengancam, ya, kesehatan dan juga kenyamanan dari kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya, ya. Jadi itu urban pressure yang coba dikenali, yang kemudian option jadi hilang. Optionnya ini nantinya adalah yang bisa dijawab oleh NBS tadi, ya. Jadi ini lanjutannya nanti akan didetailkan, ya. Ini antara lain juga yang dikenali oleh sumber lain, ya. Sumber lain di sini saya cantumkan semua sumbernya di mana saya mengambil resourcesnya, ya. Di sini dikatakan, ya, diklaim lagi, ya, bahwa nature-based solution itu good for biodiversity, ya. Kemudian good for disaster risk reduction, kemudian good for our health, kemudian important for jobs and business, dan
vital for the climates. Ya, ini yang terakhir didengung-dengungkan karena memang sudah mulai nyata adanya pengaruh dari perubahan iklim ini. Ya, walaupun sebetulnya masih banyak juga yang menyangkal, namun berbagai evidence itu menunjukkan bahwa memang benar telah mulai terjadi perubahan iklim. Jadi kalau bicara mengenai definisi, ya silahkan ya, nanti definisi itu kalian cari sumber lain, bisa saja bunyinya lain, ya. Jadi tidak masalah. Ini salah satu yang bagi saya cukup sederhana dan jelas, ya. Terutama yang ini ya, solution, ya. Namanya juga nature based solution, ya. Itu solution atau pemecahan masalah yang diinspirasi, ya, dan didukung oleh alam, ya. Kalau menurut klaim yang sudah melaksanakan, ya, artinya dari berbagai proyek yang terutama oleh European Commission berikan, yaitu mereka ratusan proyek, ya, tapi tentu di wilayah Eropa, ya, itu cost efektif, ya. Kalau tidak salah juga yang berlangsung di Amerika juga mengatakan demikian, ya, cost efektif. Kemudian bisa menjadi sekaligus dia juga menyediakan, ya, untuk bisa kita mendukung terjadinya resilience, ya, ketahanan dari masyarakat kota, ya, baik dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, ya. Nah, kemudian solusi ini, ya, kemudian juga bisa menyediakan, ya, berbagai unsur alam dan juga fitur alamiah, ya, yang berproses di dalam kota, ya. Baik juga selain dalam kota sebetulnya untuk berbagai lanskap yang lain, ya, bahkan juga untuk wilayah coastal, ya, wilayah pesisir, ya. Di sini catatannya adalah through locally adapted, ya, jadi harus diadaptasikan, ya. Idenya semua sama, namun adaptasi untuk setiap lokasi itu bisa berbeda, ya. Kemudian harus resource efisien dan kemudian merupakan intervensi yang sistemik, ya. Nah, ini yang biasanya, ya, kalau hanya menangkap idenya kemudian tidak menangkap esensi bahwa sebetulnya ini harus locally adapted, ya, ini yang kemudian terjadi berbagai terapan yang kemudian tidak tepat, ya. Kemudian yang berikutnya oleh sumber lain dikatakan ini NBS adalah action to protect, ya. Jadi untuk melindungi, sustainability manage, ya, manage secara berkelanjutan, dan restore natural, ya. Jadi kalau bisa merestorasi alami unsur alam ataupun unsur yang sudah dimodifikasi, ya, artinya oleh manusia kita membangun segala sesuatu yang mengadres social challenge, ya, dan kemudian effectively and adaptively, ya. Jadi harus efektif dan adaptif, ya. Makanya di dalam buku ini mereka melakukan evaluating, ya, di impact, ya. Sebetulnya yang mereka lakukan ini benar-benar apakah akan bisa melakukan, ya, yang diklaim ini, ya, bisa sustain, bisa merestore kondisi alamiah maupun kondisi buatan, ya, built environment biasanya dikatakan seperti itu. Kemudian juga masalah sosial, ya, kemudian juga bisa human well-being, ya, kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya, dan yang penting juga adalah biodiversity benefit, ya. Jadi itu saya juga baru tahu setelah sekolah di Jerman, ya, bahwa di sungai itu tidak hanya ada air, ada sedimen dan ada polutan, tapi juga ada makhluk di dalamnya, ya, yang juga berhak hidup, ya. Ini yang seringkali barangkali kalau orang-orang sipil, saya dulu juga dikatakan oleh junior saya, ngapain sih kita
urusannya orang biologi gitu ya, misalnya mau tahu itu ya bahwa dengan orang sipil membangun ini pengaruhnya terhadap kehidupan di air itu bagaimana gitu ya. Kenyataannya banyak sungai-sungai kita yang terutama yang di perkotaan itu sebetulnya sudah kategori sungai yang mati ya. Jadi artinya sudah seperti saluran drainage saja ya, sudah bukan sungai yang mempunyai atau yang bisa mendukung kehidupan di dalamnya. Jadi itu kalau mau ikut definisi silahkan, kalau mau bisa menemukan yang lain juga tidak masalah ya. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa NBS ini didesain untuk bisa menyediakan ya lebih banyak unsur alam dan juga fitur dan proses alamiah ya yang berlangsung di kota-kota ya, kemudian di bagian lain dari kalau orang air biasanya kita bekerja dalam daerah aliran sungai ya, kemudian juga di pesisir ya, mulai dari gunungan, kemudian wilayah tengah, kemudian wilayah hilir, biasanya kota-kota itu ada di wilayah hilir, kemudian di pesisir ya. Kemudian dikatakan juga bahwa solusi yang inovatif ini ya diharapkan juga mendukung ya, economic growth ya, karena perkotaan jadi nyaman dan seterusnya, penduduknya juga senang, sehat ya. Kemudian kriminalitas berkurang dan seterusnya ya. Kemudian bisa create job and enhance our well-being ya. Jadi menjadi lebih nyaman hidup di perkotaan yang seperti ini ya. Kemudian dipertanyakan ya, how different NBS can work together ya. Bagaimana berbagai inovasi NBS ini ya untuk berbagai landscape ya untuk bisa membangun resilience ya, daya tahan dari penduduknya ya. Jadi dikumpulkan seperti ini ya, misalnya mulai dari pegunungan ya, hutan dan das hulu ya. Kemudian di bagian tengah rivers and wetland, jadi wetland itu misalnya rawa-rawa dan seterusnya, baik yang alamiah maupun buatan ya. Kemudian lahan pertanian, kemudian perkotaan dan juga pesisir. Di sini dicoba untuk inventarisasi ya. Sebetulnya hazardnya itu apa? Ancaman bencana yang ada di masing-masing landscape ini apa gitu ya. Kemudian solusinya yang mungkin untuk dilakukan di situ itu bagaimana ya. Nah, jadi seperti itu. Ini nanti silahkan dibaca sendiri ya, karena waktunya nanti hanya 30 menit ya. Antara lain misalnya kita bisa melihat ya bahwa kalau di hulu katakanlah ya, itu ancamannya misalnya landslide ya, longsor. Kita tahu beberapa waktu ini banyak sekali berita tentang tanah longsor ya. Kemudian erosi ya di daerah hulu karena tempatnya yang masih terjal, kemudian hujannya biasanya juga deras ya. Nah, sehingga di situ alternatif solusinya adalah protect and restore forest ya. Jadi bagaimana kita merestorasi hutan-hutan ya, masih mungkin tidak gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan stabilisasi dari tanah ya untuk bisa mengerem ya kecepatan limpasan air hujan ya, terutama pada waktu hujan lebat ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti silahkan saja diperhatikan masing-masing di wilayah landscape yang seperti apa, yang kemudian ancaman bencananya apa, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan di sana ya. Kemudian kita lanjut dengan apa itu blue green infrastructure ya. Blue green infrastructure di sini di salah satu sumber dikatakan bahwa blue infrastructure itu adalah unsur-unsur air ya yang ada di dalam landscape ya. Jadi misalnya bisa saja sungai ya, terus saluran irigasi, saluran drainasi, kemudian kolam retensi, kemudian rawa, kemudian bantaran sungai ya, kemudian water treatment facilities misalnya ya.
itu blue yang pokoknya mengandung unsur air. Kemudian yang green ini yang unsur hijau, ya, baik yang natural maupun engineer, ya, artinya bisa yang alamiah, bisa yang memang kita sengaja ciptakan, misalnya hutan kota dan seterusnya, atau taman-taman kota dan seterusnya, ya. Kemudian ini contohnya misalnya ada bioswale, rain garden, kemudian constructed wetland, ini kalau bikinan, ya, rawa bikinan, ya, rawa yang kita buat untuk manage wet weather impact, ya, jadi supaya tetap ada dampak terhadap kesejukan, ya, dari wilayah, ya. Dalam hal ini untuk menurunkan dampak dari pemanasan di wilayah kota, ya. Kemudian kalau gray infrastructure ini kenapa disebut gray, karena biasanya ini adalah man-made dan terbuat dari beton, ya. Misalnya adalah water treatment facilities, ya, baik itu untuk limbah maupun yang dalam bentuk saluran maupun dalam bentuk pipa-pipa, kemudian stormwater system, ya, jadi untuk pengelolaan limpasan hujan misalnya. Kemudian juga tampungan-tampungan yang dibuat untuk terutama dalam menangani hujan-hujan lebat maupun yang intensitas tinggi, ya. Sehingga di situ kita akan menyoroti terutama blue green-nya, ya. Kemudian bagaimana gray itu harus tetap kita perhatikan, ya. Tidak bisa kita abaikan. Jadi di sini di salah satu sumber lagi, ya, itu dikatakan bahwa BGI ini adalah strategically planned network, ya, jadi jaringan yang khusus diciptakan, ya, yang terdiri dari bisa natural and semi natural areas, ya, jadi baik yang alamiah maupun yang artinya built environment kita buat, ya. Kemudian mencakup dari rain garden, ya, mulai dari taman hujan yang sekedar ada di halaman suatu rumah misalnya, sampai dengan yang kita buat untuk di tepi-tepi jalan misalnya, di mana di sini didesain, ya, dan dikelola untuk bisa mendeliver wide range of environmental, ya, jadi isu-isu untuk lingkungan, untuk ekonomi, untuk sosial, ya, termasuk dalam hal ini adalah juga mengelola kualitas air, ya. Jadi itu yang didefinisikan, ya. Kemudian bagaimana sebetulnya tadi di awal saya sudah singgung bahwa sebetulnya mulai dari tahun 90-an itu sudah berkembang berbagai konsep yang intinya sebetulnya adalah juga bisa kita kategorikan di dalam NBS ini, ya. Jadi kalau yang diklaim oleh tadi yang resources yang tadi yang evaluating impact, ya, yang mengevaluasi dampak dari pengembangan NBS dan BGI ini, ya, itu dikatakan bisa menjadi payung, ya, untuk semua konsep yang pernah ada, ya. Jadi di situ misalnya dikelompokkan ada yang masuk dalam strategic dimension, kemudian spatial planning dimension, dan juga soft engineering dan performance dimension, ya. Jadi mereka mengelompokkannya seperti itu dan diklaim bahwa NBS ini bisa memayungi semua, ya. Jadi misalnya konsep-konsep terdahulu yang paling tidak yang saya kenal adalah misalnya green infrastructure, kemudian blue infrastructure, ya. Kemudian misalnya SUDS, ya, Sustainable Urban Drainage System, kemudian BMPLID, ya, Best Management Practices dan Low Impact Design atau Development. Kemudian juga ada WSUD, Water Sensitive Urban Design, ya. Ini masing-masing dikembangkan oleh berbagai pihak. Misalnya LIDBMP ini adalah dikembangkan oleh mereka yang ada di Amerika, Kanada, ya, misalnya. SUDS ini untuk Commonwealth misalnya, ya. Kemudian WSUD ini Australia misalnya. Kemudian yang belakangan, ya,
itu misalnya ada Spawn City. Ya, Spawn City ini misalnya yang dikembangkan oleh China. Ya. Jadi berbagai konsep yang terdahulu yang pernah ada atau terus dikembangkan sebetulnya, ya, itu sebetulnya oleh para yang menggeluti NBS ini diklaim ya, bahwa NBS ini bisa loh menaungi semuanya. Ya. Karena sebetulnya konsep dasarnya itu sama. Jadi pengembangannya kalau kita fokus pada kota ya, itu di awal itu memang hanya memikirkan bagaimana kita bisa memberikan pasokan air ya, terutama tentu inginnya adalah air bersih, air minum ya, kepada suatu kota ya. Itu di era-era awal pengembangan perkotaan ya. Kemudian mulai dipikir bahwa ternyata kota itu juga memproduksi limbah ya, limbah cair ya. Nah, untuk melindungi masyarakatnya bagaimana mulai dipikirkan mengelola juga limbahnya ya, tidak hanya memikirkan bagaimana memberi pasokan airnya tapi juga memikirkan bagaimana mengelola limbahnya. Kemudian juga timbul masalah bahwa semakin berkembang kotanya, kemudian kalau terjadi hujan lebat dan sebagainya, mulailah terjadi banjir di mana-mana dan mulai dipikirkan bagaimana melakukan drainage. Ya. Nah, jadi inginnya pokoknya tidak ada tempat yang tergenang air, ya, sehingga konsepnya adalah bagaimana mengembangkan suatu sistem di mana kemudian wilayah kota itu bisa cepat kering, ya, tidak tergenang oleh air banjir. Kemudian mulai dipikirkan bahwa ternyata kita juga harus memikirkan bahwa perairan itu adalah juga habitat dari makhluk-makhluk yang tinggal di air. Ya. Sehingga mulai memikirkan waterway cities, kemudian water cycle cities, kemudian water sensitive cities, terus berkembang seperti itu sebenarnya dengan mulainya kesadaran tentang sustainability dari environment, ya, keberlanjutan dari lingkungan. Jadi seperti itu. Kemudian tadi juga saya sudah pernah menyinggung, jadi blue green infrastructure ini sebetulnya tergantung dari berangkatnya masing-masing expert, ya. Apakah si beliau ini adalah tadi misalnya orang sipil yang bergerak di bidang air, kemudian arsitek yang bergerak dari pengembangan kota, ya, misalnya, kemudian biolog, ya, jadi ahli biologi yang bergerak dalam bidang untuk melindungi makhluk-makhluk yang hidup di air, ya, seperti itu. Kemudian ekonom, ahli hukum dan seterusnya itu terus bukan ikut, jadi artinya berperan, ya, di dalam pengembangan dari BGI ini. Kemudian kembali lagi ke sini, Horde for NBS ini, kita akan fokus di salah satu saja, yaitu kota. Kota ini misalnya salah satu contoh bisa saja mempunyai komponen ini, dalam hal ini disebutkan ada 12, ya, mungkin bisa lebih, ya, mulai dari bangunan gedung, jalan, kemudian pepohonan, kemudian solar water heating, ya, kemudian green wall, ya, bagaimana menghias fasade, ya, kemudian roof garden, ya, kalau misalnya atapnya kebetulan adalah atap beton yang bisa dijadikan sekaligus sebagai taman, ya. Kemudian pemanenan hujan, ya, kemudian juga merecycle air. Kemudian kalau bisa itu juga memproduksi bahan makanan, ya, misalnya biasanya sekarang trennya urban farming, ya, misalnya menanam segala macam sayur mayur di halaman sendiri dan seterusnya. Ya. Kemudian groundwater aquifer, ya, jadi bagaimana kita memasok kembali simpanan air tanah. Kemudian constructed wetland, jadi lahan basah buatan, kemudian taman-taman kota, kemudian juga badan-badan air di dalam kota. Jadi itu misalnya yang bisa dikenali, ya. Kemudian
mulai kita bahas satu persatu, misalnya konsep terdahulu yang sudah dikembangkan sebelumnya, low impact development. Ini mempunyai 6 prinsip ya. Yang pertama itu bagaimana existing natural system itu diintegrasikan ya di dalam pengembangan kota ya. Kemudian fokus pada prevention, jadi mencegah ya sebelum terjadi bencana ya. Kemudian treat stormwater close to the source ya. Jadi sedapat mungkin kita mengelola air hujan itu dari saat dia jatuh sebagai hujan ya. Kemudian sedapat mungkin dikembangkan metode ya yang sederhana, yang non struktural, kemudian teknologinya juga sederhana, kemudian biayanya juga murah ya. Kemudian kalau bisa juga dikreasikan landscape yang multifungsi ya. Jadi misalnya tadi taman hujan sekaligus sebetulnya dia mampu untuk meresapkan air hujan, kemudian air tersebut bisa menjadi pasokan bagi air tanah ya. Tapi tentu saja persyaratan-persyaratan teknisnya harus kita perhatikan ya. Karena untuk menyediakan fasilitas resapan itu tentu kita harus mempelajari apakah tanahnya itu memang berkemampuan untuk meresapkan air ya. Jadi jangan sampai misalnya tanah liat misalnya kita paksakan untuk sebagai resapan ya. Tentu dia tidak akan mampu untuk meresapkan air ya. Kemudian pula misalnya membuat fasilitas porous pavement ya. Kemudian juga sekarang itu misalnya aspal yang bisa porous ya misalnya ya, jadi multifungsi ya diusahakan. Kemudian jangan lupa untuk maintain and sustain ya, jadi pemeliharaan ya agar sustain ya, karena seringkali kita itu melakukan membangun tanpa memikirkan bagaimana nanti pemeliharaannya ya. Karena unsur-unsur dari LID ini yang dalam bentuk infrastruktur baik itu blue maupun green ya, itu perlu dipelihara ya. Jadi tidak bisa misalnya terus-menerus suatu rain garden ya itu meresapkan terus ya. Bisa saja suatu ketika dia clogging ya, jadi mampet ya, tidak bisa lagi meresapkan air. Ini harus dibongkar lagi, kemudian diganti lagi ya ininya medianya ya misalnya seperti itu ya. Jadi harus selalu ada seperti itu. Kemudian gandengannya ini LID biasanya dengan BMP ini, Best Management Practices-nya seperti apa ya. Jadi kalau dikelompokkan itu bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu yang point ya, kemudian yang linear, dan kemudian yang area ya. Jadi yang hanya di satu titik misalnya adalah rain barrel misalnya ya. Jadi untuk memanen air hujan itu satu titik ya misalnya. Rain barrel cistern ini yang sebetulnya pemanen air hujan tapi dengan kapasitas lebih besar misalnya. Kemudian yang linear ini yang dalam bentuk misalnya parit ya, filtration trench ya, artinya yang bisa menginfiltrasi, kemudian filter strip, kemudian sand filter dan seterusnya yang bentuknya adalah alur ya, jadi linear garis ya. Kemudian yang luasan bentuknya itu misalnya green roof ya. Jadi kalau tadi misalnya atapnya kebetulan atap beton, kita bisa jadikan sebagai green roof ya. Kemudian porous pavement tadi ya, jadi pavement yang bisa meresapkan air ya. Nah, tapi seringkali di dalam mempraktekannya itu kita tidak memperhatikan persyaratan teknisnya itu tadi ya. Jadi tidak sekedar misalnya porous pavement, oh ya kita pasang lah pavement yang ini kotak-kotak misalnya, yang contohnya yang ada gambar mobilnya ini ya. Itu sebetulnya tanahnya harus kita olah dulu ya. Jadi tidak bisa langsung dipasang begitu saja ya. Jadi saya melihat banyak praktek yang seperti itu, langsung dipasang begitu saja, tidak dibuat ya. Bawahnya ini harusnya seperti struktur filter tetap ya, sehingga bisa kemudian air hujan itu kemudian meresap dengan baik ya ke dalam tanah. Seperti itu BMP-nya itu lebih pada infrastrukturnya sebetulnya ya. Kemudian yang dikembang ya. Update lagi ya, Bro.
Oke. Yang dikembangkan ini di Kanada ini adalah Integrated Stormwater Management. Ini bagi saya yang justru bisa menjelaskan paling jelas mengapa kemudian harus ada green, blue, dan kemudian juga tetap harus ada gray, ya. Karena sebetulnya hujan itu karakteristiknya atau intensitasnya itu mulai dari sangat ringan, sedang, dan lebat sampai ekstrim, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya bahwa hujan ekstrim kita tangani dengan sumur resapan, ya. Karena sebetulnya sumur resapan, ya, semua yang karakteristiknya bisa meresapkan itu hanya bisa mengelola hujan yang intensitasnya ringan, ya. Sedemikian hujan lebat kita paksakan untuk bisa dikelola oleh sumur resapan, ya tetap banjir gitu, ya. Itu. Kemudian SUDS filosofi ini juga seperti itulah kurang lebih, ya, nanti jadi baca sendiri. Ini yang dikembangkan kebanyakan di Commonwealth country, ya. Kemudian green infrastructure ini dikembangkan oleh para arsitek perkotaan, ya. Jadi mereka melihat dari struktur kota, ya, bahwa harus ada taman, harus ada lokasi-lokasi yang dihijaukan, kemudian harus ada jalan, tepian sungai, dan seterusnya yang juga dihijaukan, ya, kemudian membentuk suatu jaringan, ya. Nah, ini diharapkan bisa mereview polutan dari udara, ya, pencemaran udara, kemudian juga bisa membantu untuk mengelola kualitas air, kemudian juga bisa sebagai wildlife, ya, untuk habitatnya, ya. Kemudian WSUD ini yang dikembangkan di Australia, terutama Melbourne, ya. Ya, ini mirip-mirip juga, ya, bagaimana mengoptimize hujan, ya, kemudian meredus yang air yang harus diambil dari tempat lain, ya, kemudian mengoptimasi water balance dan seterusnya, ya. Kemudian yang terakhir menarik juga itu adalah yang dikembangkan oleh China, ini juga oleh arsitek, ya. Bagaimana suatu kota didesain menjadi seperti spons, ya, seperti busa yang bisa menyerap, ya, semua air hujan yang jatuh, ya, dalam berbagai bentuk infrastruktur, ya. Nah, ini mereka sebetulnya belajar kembali dari kearifan nenek moyangnya, ya, dan bahwa semua hujan itu harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, ya. Jadi jangan menjadi sumber bencana, ya. Itu sebenarnya sama juga dengan yang tadi yang di Kanada, ya, itu juga water atau rainfall is resources, ya, jadi sumber daya bukan sumber bencana, gitu. Tapi biasanya memang yang bisa optimum memanfaatkan ini adalah yang hujan tahunannya itu tidak terlalu besar seperti Indonesia, ya. Kemudian ini benefitnya, ya, kurang lebih kalau disandingkan tuh yang mirip-mirip, ya. Kemudian ini contoh terapan di kampus UI Depok, ya. Kalau ada yang belum tahu Depok, itu kita punya unsur blue, ya, blue infrastructure-nya ada 6 danau yang sebetulnya kolam retensi tapi kita menyebutnya danau. Kemudian unsur-unsur hijau, ya, bahkan atap dari perpustakaan pusat itu juga diberi rumput, ya. Terus kemudian berbagai spot juga diberi rumput, kemudian fasade dari bangunan, ya. Kemudian ini juga hutan kota, kita punya hutan kota. Ini ada yang saya beri contreng hijau dan ada yang merah. Yang merah ini kurang tepat, ya. Sebetulnya kita harusnya bukan lagi median itu menonjol begitu, tapi seharusnya malah menjadi seperti saluran, ya, saluran hidup, saluran rumput. Seperti ini mestinya lebih baik poros pavement, jangan aspal, ya. Seperti ini sempadan danau ini sudah bagus, ya. Ini masih ada yang salah. Kemudian sebetulnya tantangan kampus UI itu adalah limpasan dari luar kampus, ya, di mana kalau kita lihat lewat Google itu benar-benar sudah seperti kulit telur yang dipecahkan itu, ya, rumah semua, ya. Sehingga kita menerima banyak polutan dari luar kampus, yaitu mengelolanya di danau-danau tersebut meskipun belum efektif, ya. Ini contohnya kalau dimodelkan, ya, seharusnya bisa dibuat apa saja baik di luar kampus maupun di dalam kampus, ya. Kemudian catatan penutup, ya.
tadi saya singgung bahwa NBS ini berangkat dari berbagai keahlian. Tapi sebetulnya diharapkan bahwa keahlian ini harusnya diterapkan ya untuk suatu kasus itu secara transdisciplinary ya. Jadi tidak lagi multidisiplin atau interdisiplin, tapi disebutnya adalah transdisiplin, di mana semua disiplin ini berpikir bersama untuk memecahkan persoalan yang terjadi di suatu tempat, misalnya dalam ini suatu kota. Ya. Jadi tidak lagi masing-masing kekeh dengan keahlian masing-masing. Ya. Itu yang disebut transdisiplin. Ini ada definisinya, silahkan nanti dibaca ya untuk bisa membedakan antara multi, inter, dan trans. Ya. Kemudian yang juga diingatkan, yang penting adalah stakeholder engagement program. Ya. Tanpa keikutsertaan dari stakeholders, terutama masyarakat, maka ini tidak akan berhasil. Bagaimana kita bisa membuat sekian juta sumur resapan untuk satu wilayah kalau masyarakatnya sendiri tidak tahu buat apa sumur resapan. Ya. Kemudian melihat bahwa sumur resapannya kok malah banjir ya, dan seterusnya. Ya, kemudian, nah ini catatannya juga dari European Commission, NBS cannot replace grey infrastructure, but rather should be integrated with it. Ya, jadi harus diintegrasikan karena terutama untuk wilayah-wilayah basah seperti Indonesia, ya maka hujan lebat dan hujan ekstrimnya itu memang benar-benar lebat dan ekstrim, ya. Dan salah satu contoh di kampus teknik itu ada penangkap hujan yang dititipkan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cilicis. Ya. Itu memang kalau di Eropa itu atau di Kanada itu misalnya hanya sedikit hujan lebatnya, sebagian besar adalah hujan ringan dan sedang. Di kita itu sepertiganya adalah hujan lebat dan hujan ekstrim. Ya. Sehingga itu tetap harus dikelola dengan grey infrastructure. Nah, jadi kalau ini tadi konsepnya, ya, maka grey infrastructure tidak bisa dinafikan, ya, tidak bisa diabaikan, harus tetap ada, yaitu untuk mengelola hujan lebat dan hujan ekstrim. Ya. Karena ada sepertiga dari waktu, yaitu yang terjadi adalah hujan lebat dan hujan ekstrim. Ya. Sisanya kita boleh kelola dengan tadi blue dan green infrastructure. Itu saja catatannya ya. Jadi ini saya besarkan gambarnya. Kemudian sedikit catatan ya dari Al-Quran bahwa hujan itu diturunkan untuk menetap di bumi dan sesungguhnya kalau akan dihilangkan oleh Sang Pencipta itu bisa saja. Bayangkan kalau kita tidak ada air. Kemudian nampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Nah, sehingga dalam hal ini kemudian Allah menurunkan akibatnya dari perbuatan kita ya, agar kita kembali ke jalan yang benar. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan ya dalam waktu yang sangat singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.